Sementara kalau kayak Assassin's Creed, aduh gitu ya. Gue nonton Assassin's Creed ketiduran loh, gue berapa kali nonton, udah lah, akhirnya gue gak lanjutin lagi. Welcome to Talk Podcast, Let's Talk Now bersama gue Andri. Dan untuk guest episode kali ini, gue kedatangan, ini kedua kalinya dia datang di Talk Podcast. Admin dari gamerkantoran.id. Apa kabar bro? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat Sehat ya bro. bro. Sehat bro, sehat. Sampai sekarang belum kena COVID. Amit-amit sih, tapi ya Alhamdulillah. berusaha Alhamdulillah. untuk tidak sampai kena. Ya. Ya, Alhamdulillah. semoga Sama juga sih. aman. Semoga juga nanti berikutnya nggak kena juga. Amin. Semoga cepat berlalu lah. Ya. Iya, cepat berlalu. Gua concernnya adalah salah satunya gue pengen nonton film di bioskop soalnya bro. Karena kita recording ini pertengahan Februari ya, bulan Maret awal kan udah ada The Batman. Yes. Iya, gue pengen banget nonton di bioskop 3 jam masalahnya bro, 3 jam. Oh, makin kesini makin gelap aja film Batman ya. Iya, makin lu perhatiin gak sih? Gak tau ya, ini opini gue ya. Kalau ngeliat trailernya itu, lu lihat si Robert Pattinson jadi Batman, cara dia nonjok mukul musuh itu tuh bener-bener emosinya tuh gila banget. Kayak lebih kayak apa Iya. ya? Mungkin kalau lu lihat Batman sebelumnya mungkin mukul untuk menaklukkan musuhnya ya. Ini kayak mukul tuh bener-bener pengen hajar, kayak pengen matiin itu musuhnya kan. Iya. Sam- Benar. Ya tapi gak tahu lah ya nanti di filmnya kayak gimana ya. Ya will sih. Hmm. Harusnya sih kalau ya banyak yang pesimis ya lihat ya Robert Pattinson gitu ya, elah ini anak Twilight main Batman gitu ya. Iya. Cuman ya biasanya orang kalau udah bicara Batman sakral lah ya biasanya ya. Iya. Nah, makanya kita tahu Heath Ledger sampai nggak ada gara-gara peranin Joker gitu. Biasanya ya getting best out of people lah harusnya ya film-film Batman tuh. Usually ya. Iya, mudah-mudahan lah ya. Walaupun gue sempat juga cerita sama teman gue berusaha untuk membuat ekspektasi gue tuh nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Karena you know lah, DC ya kadang-kadang kalau udah Warner Bros ikut campur, lalu tahu sendiri lah ya. Sekalinya keren banget, sekalinya hancur banget. Iya itu dia. Makanya gue nggak mau terlalu ekspektasi yang gimana-gimana. Trailer keren, tapi ya udahlah kita lihat nanti eksekusinya gimana gitu kan. Iya. Ya, gitu sih. Nah, anyway, gue mau ngajak lu ngobrol tentang film di bioskop juga, movie juga, tapi kita mau ngebahas tentang, ya karena lu gamer kantoran karena ya ngomongin tentang game, masa gue bahasnya itu film Korea kan nggak nyambung dong. Walaupun tahu ya. Walaupun tahu, gue nonton film Korea bagus-bagus, gila. Iya. Agree. Iya bener, I love Bagus Korea. dan sakit-sakit film Korea tuh. I love Korea. Nah, kita mau bahas nih ya tentang film-film yang diadaptasi dari video game. Nah, masalahnya adalah kalau yang gue tonton sampai sekarang, film-film yang kalau diadaptasi dari video game itu nggak ada satupun yang bener. Terakhir kali gue nonton itu Resident Evil yang sudah di remake, yang kalau lihat trailernya itu menjanjikan. Makanya tadi kan gue bilang kan di Batman gue lihat trailer keren, tapi kita lihat filmnya gimana kan. Aku juga sama. Lihat trailernya menjanjikan, tapi ternyata setelah lu tonton, oh my god. What the F is this ya? Lu kayak melihat beberapa orang lagi cosplay Resident Evil ya dibikinin filmnya aja gitu udah. Sampai sebegitunya gitu loh. Nah, lu kan juga di konten lu ya, gue kan juga lihat lu kan beberapa kali juga bahas tentang ini ya, bring up konten tentang film-film yang ini ya dari video game ya. Dan gue lihat rata-rata skor-skor dari lu pun juga pada ancur-ancuran ya. Menurut lu bro, kenapa film-film yang diadaptasi dari video game itu pada hancur berantakan sih? Oke ya, kalau banyak sih faktornya ya kalau menurut gue ya. Yang pertama sih lebih ke durasi ya. Lo bayangin lo main game
ya zaman sekarang gitu ya 10 jam, 15 jam sampai tamat gitu. Sedangkan kalau kita bicara film di jam in ke 2 jam gitu ya, 2,5 jam. That's why sebenarnya gue nggak terlalu fancy sama game yang diadaptasi ke film gitu ya, karena apa ya, buat si sutradaranya susah gitu ya itu ya, buat si writernya juga susah, buat yang bikin skenarionya juga susah, karena ya itu ngejamin dari sekian durasi gitu ya menjadi 2 jam lah gitu ya, 2,5 jam 3 jam lah maksimum. Itu yang agak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gue ya seringkali ini meragukan, ini sebenarnya sutradaranya main gamenya apa enggak. Terus pemainnya main game apa enggak gitu, karena kan ya in order untuk menjiwai kan kita nggak punya referensi lain ya, artinya si aktor pun nggak punya referensi lain selain ya mengira-ngira aja mungkin gitu ya, atau diceritain sama orang gitu ya. That's why kayak misalnya Henry Cavill gitu ya, ketika main Witcher dapat banget ya karena dia main gamenya. Oh iya. Dia mengakui dia pemain The Witcher ya. Dia main The Witcher soalnya, Henry Cavill. Dia mengakui dia main The Witcher gitu. Dia pengen main itu, jadi feel-nya dapet gitu. Jadi itu ya, itu faktor yang kedua ya. Terus faktor yang ketiga ya, memang susah ya, finding the balance ya. Kan antara fun dan akurat gitu ya. Itu kan agak-agak berat gitu ya. That's why kalau misalnya kita sering jumpain film yang diadaptasi dari novel, film yang diadaptasi dari kisah nyata, gitu kan biasanya ada perubahan-perubahan dikit tuh, gitu ya, perubahan-perubahan dikit yang dibuat supaya filmnya lebih menarik lah, lebih buat audiensnya, gitu kan. Ada kisah nyata yang ini tuh sebenarnya dulu nggak kayak gini, gitu ya. Let's say misalnya Moneyball ya, salah satu film favorit gue gitu ya. Nyata pas gue baca-baca, oh nyata kenyataannya nggak gitu. Cuma dibuat gitu supaya lebih menarik. Jadi nemuin balance itu tuh yang susah. Tapi kan untuk dikasih case-nya Moneyball mungkin nggak banyak orang yang baca novelnya. Gitu ya. Tapi emang nonton aja gitu ya. Sedangkan kalau di case-nya game itu banyak biasanya yang udah main gamenya. Gitu kan. Jadi begitu ada perubahan dikit, kok gini sih? Gitu kan ya. Kali kita gitu kan ya, beri kritikal karena kita suka banget gamenya dulu. Gitu ya. Kita ngingat game itu sebagai sesuatu yang sentimental gitu kadang-kadang gitu ya. Oh dulu gue main sama temen gue nih, tapi kok gini gitu ya. Saya Resident Evil lah contohnya yang tadi lo cerita bro gitu kan. Kok gini ya, kok si Chris-nya kayak begini mukanya gitu. Valentine sama Leonnya sih yang hancur sih menurut gue, nggak cocok sih. Iya gitu, jadi ya emang susah ya. Artinya orang udah berekspektasi, orang udah punya patokan gitu ya. Ketika lo buat, nggak kayak gini nih gitu ya. Kayak gitu sih ya kurang lebih kalau menurut gue ya. Iya. Tapi gini bro, kan sebenarnya kan game itu ya walaupun nggak semua game ya, tapi kan ada sebagian game itu kan sebenarnya di gamenya udah ada ceritanya kan, ada storyline-nya ya kan. Nah sebenarnya kalau lihat bandingin kita compare dengan kayak dulu sempat bilang juga buku, novel atau komik ya, komik lah paling gampang lah yang superhero DC atau Marvel itu kan bisa loh diimplementasikan ke movie ya, ke sinema ya, walaupun of course dengan beberapa adjustment juga ya, karena kan sekali lagi kan audiensnya itu kan nggak cuma hanya penggemar komik ya, tapi juga orang banyak ya, orang yang nggak baca komik, orang yang nggak tahu siapa itu Iron Man sebelumnya, orang yang nggak tahu siapa itu Captain America sebelumnya, tapi kan akhirnya ketika diperkenalkan sama Marvel sama MCU, orang jadi tahu gitu, orang jadi aware kan. Itu bisa, formulanya bisa bro, tapi kenapa game ini, sekali lagi, kenapa game ini kok kayaknya nggak bisa gitu loh, tetap aja ceritanya tuh, ya memang benar kayak tadi lu bilang, ceritanya mungkin terlalu dipepetin, tapi kan kita bisa bikin, let's say ya, berseri-seri lah, kalau misalnya lu nggak cukup satu film, let's say trilogi lah gitu. Ini enggak, kayaknya gimana gitu, kayak nggak serius. Iya. Ya, kalau menurut gue itu lebih ke sifat dari game ya. Kalau game kan namanya juga interaktif ya. Artinya kitalah yang di game itu ya kita gitu kan ya. Kita yang mengontrol karakternya gitu ya. Kita yang berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Nah, kalau kita bicara komik, novel gitu kan, kita satu arah itu kan ya. Dari sisi interaksi gitu. Jadi
over expectation itu udah pasti yang pertama sih kalau kita bicara film yang diadaptasi dari game. Gitu ya. Ini orang, aduh, gue dulu seru banget ya, karena kita yang main, gitu ya, kita yang gerakin karakternya, gitu ya, kita yang ke kiri ke kanan dan lain-lain. Gitu ya, mungkin ini juga salah satu yang mempengaruhi ya. Itu betul memang jangankan itu, Bos. Jangan adaptasi ya. Adaptasi dari game ke film, dari novel ke film. Ini film diadaptasi ke film gitu ya. Lo kayak misalnya nonton film Old Boy deh. Kan ada versi bulenya tuh. Versi Hollywoodnya tuh ya, dari Korea kan. Bapuk banget asli. Emang sesusah itu kalau menurut gua bikin sebuah adaptasi yang bagus gitu ya. Makanya adaptasi film dari game yang bagus tuh Diamond Dozen lah. Dan that's why tadi yang lo bilang, kan bisa dibikin trilogi, kan bisa dibikin seri. Gue setuju, gitu ya. Kalau menurut gue, format yang paling pas dari sebuah game, diadaptasi ke sebuah media hiburan visual, itu bentuknya series. Gitu ya. Seperti let's say, Castlevania. Gitu ya, itu salah satu favorit gue. Ya, The Witcher tadi udah kita sebut juga. Ya, Dota misalnya, ya walaupun nggak, yes. Walaupun biasa aja, cuman iya. Apalagi nanti kita mau lihat Last of Us gitu ya. Excited banget karena formatnya series gitu ya, menurut gue lebih cocok dan lebih sesuai ya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau series lu nggak terburu-buru dengan durasi ya, lu bisa explore lebih banyak, betul. Yes. Iya, benar. Gue tapi ya gini, kalau untuk case The Witcher ya, gue jujur gue nggak main game The Witcher. Tapi gue nonton filmnya. Gue sih jujur enjoy ya, tapi gue nggak tahu kalau buat para pemain yang main The Witcher ketika nonton The Witcher di Netflix itu feel-nya gimana sih? Kalau menurut gue feel-nya dapat ya, environment-nya, Geralt chemistry-nya gitu ya. Emang brengsek begitu orangnya gitu ya. Iya. Terus secara action juga menurut gue dapat banget. Dan tadi gue setuju sama lu, bro. Ya, bahwa ketika ketika game dibuat jadi film, ada beban di mana si sutradara ini harus menjelaskan apa sih ini kepada audiens yang lebih besar. Gitu ya. Jadi kadang-kadang either dia over explaining atau under explaining. Gitu ya. Under explaining itu kayak apa ya? Monster Hunter lah. Udah nonton belum? Gue nggak nonton, to be honest. Karena gue kalau lihat ini dari game, gue nggak terlalu nggak gue prioritasin untuk buat nonton, ya udahlah ya gitu. Understandable gitu ya. Tapi intinya mulai aja langsung action gitu ya, tanpa penjelasan apapun. Ya, which is ya risky gitu ya. Atau misalnya ada yang terlalu lama nih ngejelasin ceritanya nih, ini tuh gitu, ini tuh gini, ini tuh gini gitu ya, gitu ya, kayak Silent Hill misalnya. Gitu. Jadi ya memang burden-nya berat banget lah. Gitu. Tapi kalau tadi kita bicara The Witcher ya, menurut gua dengan komposisi series buat per season pas sih menurut gua sih. Dan sebagai pemain gamenya tuh puas lah ya nontonnya ya kalau menurut gue ya. Lu merasa nggak juga nggak sih kalau ini sebenarnya juga berlaku di anime ketika di-convert, diadaptasi ke film Hollywood ya pada khususnya ya, lalu juga hancur. Dragon Ball lah paling gampang lah ya, itu apa itu? Ya. Iya kan? Hancur kan? Dan nanti kan One Piece ada di Netflix nih. Gue nggak tahu apakah nanti bakal gimana ya, tapi terakhir Cowboy Bebop sih ya gitulah ya, nggak bisa dibilang istimewa sih. Cuman ya balik lagi kayak gue bilang, cuman orang dipakein kostum jadi cosplay Cowboy Bebop, dia lagi dibikin film aja, udah kayak gitu. Iyalah, kayaknya masuk logika yang sama ya. Menurut gue kesalahan besar ketika lo bikin suatu komik series gitu ya, anime series, jadi live action dalam format film. Menurut gue itu recipe of disaster lah. Karena ya kita semua
anak Dragon Ball lah ya istilahnya. Dari Goku kecil sampai besar itu berapa buku, Bos? Iya, betul. Dia nggak bisa loh langsung ceritain dari kecil terus nanti dia jadi besar segala macam dalam format 2 jam tuh nggak mungkin. Tanpa mengorbankan beberapa aspek dalam filmnya gitu ya, atau dalam animenya gitu ya. Dan kalau menurut gua ya, ini my opinion aja ya, banyak live action gitu juga ya di Netflix ya. Samurai X lah. Oh, Kenshin, iya. Ya, terus apa tuh yang si Cibuk yang pencabut nyawa tuh apa? Bleach lah. Oh, Bleach. Apalagi ya, Death Note sempat ada live actionnya tuh. Ya, ada live actionnya yang bentuk film. Sorry. Versi US buat Netflix juga. Nggak pernah beres sih. Bahkan ketika Jepang sendiri yang bikin ya, bayangin. Iya, betul. Menurut gua gini nggak sih? Game dan anime itu memang ada baiknya. Memang nggak perlu lu bikin versi live actionnya sih, versi movie-nya sih. Yuk, biarin aja udah medianya ya udah di game aja, di anime aja udah gitu. Emang tempatnya di situ gitu loh. Nggak perlu lu bikinin versi live actionnya sebenarnya kan? In other way betul ya, dalam satu sisi betul. Tapi lo harus lihat dari kacamata pebisnis juga lah. Iya. Ya, misalnya let's say lo punya franchise God of War misalnya, ya, atau apa yang lain, atau Last of Us lah gitu, yang beli misalnya 20 juta kopi lah ya, 20 juta kopi means berapa, 1,2 billion gitu ya, artinya ada uang di situ kan, ya, at least kalau 50% dari yang main nonton aja udah berapa gitu sebetulnya, dan bisa jadi oke gitu ya. Hanya The Witcher gitu ya. Artinya mengekspan marketnya gitu ya. Yang nggak tahu game The Witcher jadi tahu gitu ya. Yang eventually justru nanti balik lagi nih, bakal beli gamenya nih untuk main. Gitu, lebih ke situ sebenarnya. Cuman ya itu tadi, artinya asal bukan sebuah cash grab aja gitu ya. Cash grab ya asal-asalan aja gitu ya. Asal judul dipampang aja. Ya tapi kenyataannya kan emang begitu kan. This is just ini mesin duit aja buat itu yang bikin. Iya kan kenyataannya gitu. Sekarang gini bro, lu nonton film yang based on game itu dari paling pertama apa? Yang the best. Yang pertama gue tonton. Pertama kali lu tonton dah. Street Fighter mungkin. Sama, gue juga Street Fighter. Pas zaman Van Damme kan, Van Damme jadi goyal kan. Itu berarti gue masih SD sih pas lagi Street Fighter itu. Ya gue mau gini, gue pas lagi SD karena belum nggak ngerti amat ya, karena kita main Street Fighter pun waktu itu mostly masih di ini ya, di mesin arcade ya, dingdong ya waktu itu ya, karena kan terkenalnya kan dari situ waktu itu. Di konsol kan baru di Sega sama Super Nintendo, setelah itu baru masuk kan. Kan sebenarnya kita nggak terlalu tahu tuh ceritanya seperti apa kan. Kita cuma tahu pokoknya kalau misalnya let's say Ryu tamat, Ryu-nya nggak ngambil hadiahnya, nggak menempati posisi pertamanya, dia pergi kan entah kemana. Kalau Ken tamatnya dia married sama siapa sih, gue lupa istrinya Ken tuh. Elisa siapa gitu. Ya. Kalau Gail kan dia tamat, dia ketemu sama istri sama anaknya kan yang ditangkep gitu ya. Terus itu juga ada beberapa karakter lain punya inilah endingnya masing-masing. Tapi kan kita nggak pernah tahu kan origin story-nya mereka kayak gimana kan. Ya kan. Nah waktu itu kalau pas gue waktu nonton pertama kali Street Fighter, seru-seru aja ya kan. Masih SD, gue merasa wah bisa ngelihat ini ya, Gail secara real kayak gini, Van Damme lagi yang main. Ryu kayak begini, Ken begini. Tapi setelah mulai ini kita berpikir nonton lagi, ini film goblok ya sebenarnya. Makanya ada beberapa film yang lo nggak usah mikir deh udah deh. Iya sih, memang. Malah gue kemarin sempat komen di apa postingan lo yang bahas Street Fighter-nya yang versi Hollywood itu kan. Gue kalau nggak salah gue komen gini. Gue malah merasa lebih bagus yang versi Hong Kong Future Cops dibandingin yang ini.
itu lucu banget sih emang yang feature cop itu. Iya. Jadi dulu tuh kan sempat ada adaptasi Street Fighter tapi versi Hong Kong, judulnya Future Iya. Cops. Jadi dia ngambil karakter-karakter Street Fighter dijadiin di film Hong Kong, dan waktu itu boleh dibilang ini ya all star film Hong Kong main Iya. semua di situ, dari Andy Lau, Aaron Kwok, Jackie Chung, gila Dan ya, main semua di situ. sangat Itu slapstick juga kan waktu ya, itu. iya slapstick. Tapi gimana ya bro? Lebih lucu, mungkin karena lucu ya, karena fun, dan juga lu ngelihat banyak orang-orang yang meranin juga familiar lah ya, karena kan balik lagi itu kan all starnya film Hong Kong ya waktu zaman itu, yang emang lagi Betul. terkenal banget kan, orang jadi lebih aware. Ya walaupun secara story juga nggak istimewa banget karena juga nyeleneh kan, tapi masih lebih Iya. memorable, masih lebih inilah dibandingin yang versi Hollywood kan. Benar. Ya udah jelas lah kalau lu bandingin, maksudnya mendingan ngakak lucu lah ya daripada lihat ya ini amat ya. Ini Guil tiba-tiba jadi kolonel aja nih. Ini Iya, gimana? iya. Dan kalau lu nonton Street Fighter itu, lu jangan pernah mengharapkan kayak Ryu keluarin Hadouken atau Ya, Guile-nya itu keluarin Sonic Boom, itu nggak ada sama sekali. ya. Atau Bison yang ngebor gitu ya? Nggak Iya, ada ya? nggak ada. Gue inget pokoknya tuh Guile itu cuma ngeluarin jurus sekali yang moonsault, itu pun juga cuma terakhir-terakhir kayak orang salto ke Ya, belakang biasa aja tanpa iya, keluar itu kan apa bulan sabit ya sama sekali kan. iya benar. Pokoknya tuh film tuh patetik banget. Ya, tapi gini ya, kalau menurut gue, em, ya itu yang terbagus di zaman itu yang bisa dibuat ya. Sama Iya, kayak, betul. Secara ya, teknologi sama bener. kayak, sama kayak Mortal Kombat. Lo Oh nonton iya, nggak? nonton. Yang Sama, Robin Su jadi gitu Liu ya. Kang kan. Betul. Dan Hmm. maksudnya gini, lebih ke filosofi dari si business wise-nya gitu ya. Hmm. Dengan di review jelek-jelek gitu aja, ada sequelnya loh Street Fighter. Street Fighter emang ada Legend of sequelnya? Chun-Li. Legend Ya, of Chun-Li. elah. Legend of Chun-Li kan tapi secara rentang waktu tuh jauh banget, bro. Nah iya, gitu ya. Mortal Kombat Ya kan ada, ada berapa tuh? ada. Dia ada sequel satu. Mortal Kombat Iya, Annihilation, gue masih ingat lagi karena gue iya. nonton. Iya, betul. Jadi bisnis wise ya masih Hmm. masih menguntungkan gitu ya kalau Hmm. menurut gua. Hmm. Dan gua salah satu yang apa ya, lebih berpikir positif lah karena Hmm. belakangan ini ada beberapa yang menurut gua adaptasi game ke film yang cukup oke gitu ya. Hmm. Apa tuh? Kayak saya misalnya Sonic ya. Gua suka banget Sonic. Oke, Sonic ya. Yang Jim Carrey jadi dokter robotiknya kan ya? Yes, Hmm. yes. Hmm. Hmm. Menurut gue itu adaptasi yang apa ya? Oke lah, keren gitu ya. Hmm. Kamu kalau lo bayangin Sonic, ya itulah Sonic itu kayak gitu. Hmm. Walaupun di awal Terus sempat dikritik desainnya kan, yang ya, nggak mirip banget kan. power of netizen. Hmm. Tapi gini, tapi poin, iya benar. Poin positif dari Sonic adalah gini, ketika trailer keluar dan ngelihat desain Sonic itu hancur banget, Hmm. produsernya, production house-nya langsung mengganti desain Sonicnya sesuai dengan yang ada Iya, di game kan. betul. Dan sangat sayang banget kalau waktu itu nggak diganti ya, karena menurut gue secara isinya itu bagus sih Sonic, gitu ya. Nah makanya nanti yang kedua nih gue cukup deg-degan gitu ya, karena kayaknya mulai greedy nih ya. Oh, ada Tails, ada Knuckles, aduh Iya. gue tuh banyak deg-degan gitu ya, Hmm. istilahnya. Sama misalnya let's say Angry Bird ya, yang pertama ya. Hmm. Angry Bird pertama tuh menurut gua oke gitu ya, secara cerita gitu ya. Hmm. Padahal kan gamenya nggak ada ceritanya ya. Iya, Tuh be honest, itu nggak ada ceritanya lu itu game. cuman ketapel-ketapel burung buat nembakin Nah, babi kan. cuma kepala babi, kepala Iya. babi ngambil telur gitu kan. Hmm. Terus ditang sama burung, udah cuma gitu aja ceritanya gitu ya. Tapi Hmm. nyata pas dibuat filmnya, gue suka banget. Dan Hmm. kayaknya untuk sequelnya dia kayak fell into trap gitu ya. Jadi kayak kebanyakan mau ngelakuin sesuatu gitu ya. Hmm. Banyak karakter segala macem. Malah akhirnya jadi ya oke aja lah. Ya, nggak Hmm. sebagus yang pertama gitu, nggak Hmm. se-epic yang pertama. Ya, Hmm. mudah-mudahan Sonic nggak kayak gitu lah. Hmm. Pokemon gimana menurut lu, yang Pokemon yang si Ryan Detektif Reynolds, Pikachu ya. yang Detektif Pikachu? Gue suka sih, tapi honest. Apa ya, dia punya take yang beda ya. Artinya, Hmm. menurut gue gini, kalau dibikin live action,
paling bagus adalah nggak bikin sesuai dengan gamenya yang banyak laku untuk yang nangkap-nangkapin Pokemon gitu ya, lawan-lawanin gitu ya. Tapi memang yang paling sesuai untuk dibikin live action adalah si Detektif Pikachu ini, karena ada detektifnya, ada crime gitu ya, ada penyelidikan gitu. Kayaknya lebih cocok untuk live action sih. Gitu kalau menurut gue sih. Karena di game sendiri sebenarnya juga nggak ada storyline kan. Jadi sebenarnya lebih bisa bebas tuh untuk berekspresi dan berinterpretasi sebenarnya. Betul. Iya, tapi let's say gini lah, Final Fantasy ya. Lu pernah nggak sih ngebayangin let's say Final Fantasy 7 itu dibikin live action? Enggak sih. Jangan sampai. Please God no. Ada kan animasi kan yang Advent Children kan, tapi kan itu animasi, ya kan. Tapi Final Fantasy pernah dibikin sih movie-nya sih, walaupun animasi juga ya, Spirit Within yang Please God no please. Ya, ceritanya gitu sih. Tekken hancur, Dead or Alive hancur. Apalagi yang kemarin Alone in the Dark Mortal Kombat menurut lu yang terakhir gimana? Yang ada Joe Taslim? Agak kecewa sih gue, to be honest. Karena ada itu tokoh tambahan yang sebenarnya nggak perlu itu ya. Betul. Kalau menurut gue, kenapa lo nggak ekspor ceritanya Sub-Zero aja gitu? Kenapa lo nggak ekspor ceritanya Liu Kang aja gitu ya? Instead of lo create this. Masalahnya gini, I'm okay with introducing something new lah. Pasti karena itu nanti akan feedback ke gamenya ya nanti. Wah si Cole ini oke loh, nanti ada DLC yang dijual nih, nanti kejual lagi gamenya. I'm okay with that. Gitu. Cuman masalahnya si Cole ini blend gitu karakternya, gitu. Malah lebih seru lihat si Kano ya, kalau menurut gue ya, lebih kocak gitu ya, lebih emang bajingan gitu lah si Kano kan di sini ceritanya, tapi lucu gitu daripada lo lihat si Cole tuh kayaknya, maksudnya nggak punya apa ya, biasa banget lah blend gitu yang gitu. Kalau menurut gue ya. Iya. Ya sebenarnya juga menurut gue yang fail itu adalah ketika dia bisa ngalahin Goro ya gitu doang. Iya. Aduh, come on man. Itu kan Goro salah satu monster epic ya di Mortal Kombat ya. Kalahnya gitu doang gitu loh. Pakai ada arkana gitu. Gue juga nggak fancy sih. Iya. Tiba-tiba bisa. Ya, menurut gue. Pasti gini ya. Mortal Kombat tuh kan laku lah ya maksudnya. Masih sampai sekarang bahkan gitu ya artinya. Nggak ada formula yang harus lo temuin, yang lo harus temuin lagi gitu di situ, ngerti nggak sih? Pakai aja yang udah ada. Udah ada 11 series Mortal Kombat ya, plus spin-off lainnya. Lo pakai aja itu. Udah. Berarti ya nggak usah kepintaran dulu gitu aja. Bener sih, bener. Sebenarnya kalau mereka mau bangun cerita ya ada kan yang Mortal Kombat Shaolin Monk ya. Oh iya. Ya, yang itu kan bukan game battle tuh, itu bukan game fighting tuh. Itu kan gamenya petualangan kan, Liu Kang sama Kung Lao kan. Ya. Sebenarnya kalau mau pakai dari situ bisa sih. Ya. Itu dia, maksudnya lore di gamenya tuh udah banyak ya, kayak Castlevania misalnya. Itu menurut gue itu salah satu contoh yang bagus ya. Mungkin nggak tahu lo udah nonton atau belum? Castlevania gue belum nonton. Nah, ya kan itu dibuat animasi lah ya dari sisi ini, dibuat 4 season. Kayaknya gini, kalau lo udah pernah main Castlevania, pas lihat Castlevania ya si Alucard ya begitu bos. Si Belmont ya begitu memang. Gitu ya, si Dracula-nya ya emang begitu gitu ya. What do you expect gitu ya? Ya udah ambil aja dari yang ada gitu, lo nggak usah song ibu lah gitu istilahnya. Iya benar. Karena udah punya cerita di situ sebenarnya kalau Castlevania. Balik lagi, udah ada ceritanya. Iya. Dan pas gitu ya dibuat 4 season, dipotong-potong ceritanya, menurut gua oke lah, oke banget malah. Iya betul. Nah, tapi menurut lo ada nggak sih game yang diadaptasi ke movie itu ya menurut lo at least nggak mengecewakan lah, lu nonton pun masih happy gitu ketika lu kelar nonton. Oke. Tadi ya yang menurut gua kalau kita bikin tier list gitu ya, mungkin si Sonic Angry Bird itu
paling atas lah. Ya, kalau buat gue ya pribadi gitu ya, ini paling atas nih. Witcher di situ ya, Castlevania di situ dan lain-lain. Terus mungkin yang di bawah-bawahnya tuh kemarin gue baru nonton Prince of Persia. Oke. Jake Gyllenhaal ya yang main ya. Ya, Jake Gyllenhaal. Tuh menurut gue ini tuh kayak gold standard ya kalau mau bikin film yang based on game ya. Kalau menurut gue ya. Artinya secara cerita masih ngikutin ya, elemen-elemen gamenya masih ada di situ gitu ya, tapi eksekusinya bagus, ceritanya walaupun predictable ya, klise lah gitu ya, tapi masih oke lah. Jadi menurut gue itu batasannya tuh gitu ya. Ya dialognya ya gitu ya, ininya ceritanya ya ketahuan siapa yang jahat ternyata dan lain-lain, gampang ditebak lah, tapi ketika lo nonton lo masih this is okay lah gitu. Menurut gue itu tuh yang masih dalam batas itu ya. Karena kalau kayak Assassin's Creed, aduh gitu ya. Gue nonton Assassin's Creed ketiduran loh, gue berapa kali nonton, udah akhirnya gue nggak lanjutin lagi. Padahal what you expect ya dari sebuah Assassin's Creed gitu kan, pasti orang. Iya. Dan yang main juga Michael Fassbender lagi, juga bukan aktor kaleng-kaleng kan sebenarnya. Tapi ya ada Jeremy Irons, yang cek siapa, Marion Cotillard kan ya, aduh. Tapi ya gitu lah. Kalau Tomb Raider menurut lu gimana? Oke gak Tomb Raider? Tomb Raider menurut gue masih masuk lah ya, masih masuk dalam standar gue lah ya, yang versi Alicia ya. Oh, bukan yang Angelina Jolie ya? Ya, kalau yang versinya Angelina Jolie mungkin yang pertama ya, yang kan yang kedua tuh Cradle of Life ya. Itu menurut gua sampah lah. Cradle of Life sampah lah ya. Yang pertama menurut gua masih menghibur lah, cukup menghibur, cukup oke lah. Yang versi Alicia juga menurut gua ya oke lah gitu ya. Mungkin kalau lo rating 6, 7 ya di antara segitulah. Gak sampai hancur lah ya. Ya nggak sehancur Dead or Alive gitu. Need for Speed itu juga. Aduh, itu apa Need itu? Aduh. Rampage menurut gue oke. Udah nonton belum? Rampage gue nonton. Ya sebagai penggemar The Rock ya, mau filmnya gimana gue nonton. Ya, dan menurut gue itu cukup oke ya. Maksudnya kan kita Rampage secara story gamenya yang hampir nggak ada lah ya. Tapi iya, cuma hancur-hancuran doang. Di film itu di-infuse terus nanti seperti apa, menurut gue itu cukup oke lah. Iya. Ya walaupun sebenarnya yang dijual ini ya, The Rock-nya ya, bukan Rampage ya sebenarnya. Kalau Rampage. Karena ya pas gue posting Rampage pun banyak yang komen, oh ini tuh game asalnya gitu. Iya. Game PS1 ya? Iya, Rampage PS1. Iya. Dari zaman Super Nintendo kalau nggak salah. Oh, kalau nggak salah ya. Lupa gue. Gue main kalau nggak salah di PS1 deh. Gue lupa. Iya, PS1 juga ada. Iya. Itu kalau nggak salah juga The Rock untuk kedua kalinya ya main film based on game ya. Sebelumnya kan Doom. Ya, aduh. Doom itu tuh, aduh. Gua tidak mengerti kenapa Doom itu ada gitu loh. Dan ini yang belum pernah nonton Doom ya. Jadi ceritanya tuh The Rock dan beberapa orang itu satu tim ya. Kayak sebenarnya kayak di gamenya ya kan, mereka masuk ke apa sih, ada misi khusus lah ya di pesawat itu yang Carl Urban pemeran utamanya. Carl Urban. Iya betul. Yang banyak inilah ya, kayak monster alien-aliennya gitu. Ya pokoknya somehow, ini gue spoiler aja karena ini film juga udah lama, The Rock akhirnya jadi jahat, dan pas terakhir baru lu seperti dipaksa untuk menonton film dengan ala-ala Doom yang first person first person shooter yang tiba-tiba berubah jadi lu ngikutin orang lagi nembak-nembak. Ya selebihnya ya film biasa aja. My God, lo ingetin gue lagi soal Doom. Ya Doom ya seperti itulah film Doom. Oh my God. My eyes.
spoiler alert, mending nggak usah nonton. Iya. Itu bukan spoiler alert sih, itu sebuah peringatan. Karena udah gue spoiler sebenarnya tadi kan. Oh iya. Apa namanya? Public safety announcement. Tapi gini bro, lu perhatikan gak ya? Sebenarnya justru lebih bagus kalau film tuh dibikin seperti ini. Film, tapi menceritakan tentang video game. Kayak Wreck-It Ralph. Itu bagus kan? Yang pertama ya, jangan yang kedua mah ya udahlah ceritanya gitu doang kan. Yang pertama Wreck-It Ralph itu kan bercerita tentang ini kan orang karakter-karakter yang hidup di dunia video game kan. Di situ kan lu di situ bisa ngelihat ada Blanka, ada Zangief, ada Sonic juga di situ kalau nggak salah. Dan beberapa karakter video game lain kan di situ kan. Itu bagus menurut gua. Atau mungkin Jumanji. Yang baru. Jumanji juga menurut gue bagus kalau Jumanji. Kecuali Jumanji yang terakhir ya, yang Jumanji terakhir kurang gitu bagus. Ya tapi Free Guy udah nonton kan? Kenapa? Free Guy udah nonton? Gue belum nonton. Itu sama mirip. Pasti lo suka. Oke. Nanti gue coba nonton. Ya kayak gitu menurutku jauh lebih mending begitu sih. Karena ya balik lagi kan kita dulu bilang nggak semua sutradara, penulis ceritanya, dan aktor atau aktrisnya itu kan main game ya. Ya. Karena main game itu mau nggak mau lu harus spend waktu 10 jam kalau gamenya panjang. Atau kalau RPG malah bisa lebih dari 24 jam dan nggak semua orang juga punya kemampuan untuk menyelesaikan game kalau menurut gua. Betul. Ya kan. Beda mungkin kalau pendekatannya komik ya atau mungkin film lain atau novel ya lu tinggal baca lah ya kan. Semua orang bisa baca ya kan. Tapi kalau misalnya video game ya mau nggak mau lu harus mainin dan balik lagi nggak semua orang dapat main game dan nggak semua orang bisa namatin sebuah game. Ya. Ya itu dia sebenarnya. Apa yang bagus juga apa tuh kalau nggak salah Ready Player One menurut gua oke. Ready Player One ya masih oke sih Ready Player One. Ya Free Guy oke. Menurut gua sih emang ada apa ya? Belum ketemu formulanya aja sih kalau menurut gua ya. Menurut gua sure bahwa media entertainment film itu bisa mengekspand franchise gitu ya. Let's say ya gue nggak akan aneh lah kalau misalnya let's say in the next 2 years ada seriesnya Horizon Zero Dawn gitu ya, atau misalnya ada seriesnya apa God of War gitu ya. Cuman ya memang harus dipahami bahwa memang ya susah gitu ya. At least lo nggak bisa throw duit gitu ya, lempar duit, bikin pakai aktor yang paling bagus segala macam terus jadi bagus gitu ya. Agak berat sih. Bahkan justru yang aneh Resident Evil ya, lo udah nonton kan ya dari yang dulu zaman Mila Jovovich ya sampai yang sekarang yang baru itu 7 series tuh laku berat bos ya. Iya bener laku kita nggak bisa pungkiri ya. Dan gue salah satu orang yang berkontribusi film itu bisa terjual karena gue nonton di bioskop. Iya, 7 series itu laku berat, nggak bisa dipungkiri. Bahkan dengan cerita yang ngawur gitu ya, dengan suka hati gitu ya, dia bikin apa ceritanya ngalur ngidul gitu, tapi laku gitu ya. Yang it sells gitu ya, cuman logo doang bisa jual gitu. Tinggal yang ini kuncinya lebih di pemilik franchise-nya gitu ya. Artinya kalau gue sebagai pemilik franchise-nya, let's say God of War gitu ya, gue harus pilih-pilih nih, mana nih yang serius mau bikin game gue nih. Gitu ya. Instead of gue dikasih duit, ya udah terima gitu ya, lo bikin terserah lo gitu ya. Ya kayak misalnya Last of Us itu salah satu sutradaranya adalah yang bikin gamenya Last of Us. Gitu ya. Segitu dia pengen memastikan bahwa nanti si adaptasinya ini oke gitu ya. Tapi selama pemilik franchise ini harus berhati-hati dalam kasih franchise gamenya ini untuk dibuat filmnya, menurut gue itu lebih possibility hal tersebut bakal ningkatin kualitas film yang berdasarkan game lebih tinggi ya. Betul. Dan ngomong-ngomong ini sebenarnya juga berlaku sih kalau movie-nya itu dibikinin game, biasanya juga nggak terlalu bagus-bagus banget game-nya ya. Iya kan? Iya.
Lu pernah nggak lihat movie dibikinin gamenya bagus? Movie-nya bagus nih, keren, kayak Lord of the Ring lah. Tapi lu main gamenya ya udah mainnya gitu aja kan? Iya. Ya, in the gaming defense gitu ya. Shadow of Mordor oke lah. Oh iya sih. Iya, iya. Spider-Man juga oke lah. Tapi kan nggak yang ngikut gamenya persis ya. Nggak Iya. ngikut filmnya persis ya. Apa tapi apa ya? Yang dari film dibuat gue ya game. menikmati Terminator busuk. Pernah main nggak dulu? Robocop busuk. jelek. Transformers juga busuk. Iya, Gue bisa bilang mungkin movie yang dibikinin gamenya yang menurut gue masih enjoyable adalah The Matrix Path of Neo. PS2 ya? Iya, PS2. Karena gue itu mungkin adalah sampai sekarang satu-satunya game yang ada hubungannya dengan The Matrix, lu bisa pakai Neo dari awal sampai akhir. Dan itu benar-benar ngikutin film ya, bagus jadinya. Lu inilah, lu bisa ngerasain lah gimana rasanya lu jadi Neo di situ kan. Terus lebihnya apalagi movie yang dijadiin game based on game nggak ada yang bagus. Dulu di Nintendo ada X-Men butut juga. Jelek. X-Men. Ini bro, zaman Sega tuh adaptasi filmnya masih bagus-bagus. Aladdin, Lion King. Oh iya, gue main. Tapi di Super Nintendo. Aladdin bagus, iya. Lion King bagus. Apalagi ya? Iya. Aladdin, ya yang gitu-gitu sih masih oke ya kalau menurut gue ya. Masih acceptable lah. Iya. Aladdin malah ada satu stage, lu ini ya, yang naik karpet doang buat dapetin poin doang. Iya. Bangke itu mati mulu gue di situ. Ada dua, yang lu harus namatin diri sama yang lu sama Jasmine-nya. Kalau yang mau Jasmine-nya mah lu gampang tinggal gitu-gitu doang. Iya, yang di gunung berapinya itu kan yang PR. Iya, susah. Benar. Iya. Nggak banyak ya. Berarti memang sebenarnya movie sama game ini sebenarnya memang ciong sih kalau menurut gue memang ya. Iya. Media yang memang berdiri sendiri ya masing-masing. Dan punya karakteristik yang beda-beda sih. Oke, jadi ya better sebenarnya sih gini, kan sekarang lagi streaming lagi ngetren lah di mana-mana gitu ya. Pasti kan mereka cari source material terus-terusan gitu ya. Sampai One Piece lah, aduh. Gue asli deg-degan gue. Gitu ya, dia ada BioShock katanya. Yang mau di film juga, which is deg-degan juga gue gitu ya. Tapi selama si franchise-nya si owner franchise-nya masih mikirin, menurut gue masih ada kemungkinan jadi bagus sih. Kalau udah ya terserah lah, lo buat apa aja terserah gitu ya. Yang penting lo bayar gue gitu. Terus nanti filmnya jadi gitu, gue dapat royalti gitu ya. Ya itu recipe for disaster ya kalau menurut gue sih. Lagi zaman dulu gitu kan ya. Ada Dungeon Siege, lo main nggak dulu? Itu ada filmnya tuh, Dungeon Siege. In the Name of the King. Ada filmnya. Iya, itu yang bikin Weibo itu. Aduh. Iya. Ya, per hari ini kita rekaman, Uncharted tuh baru aja muncul. Tom Holland kan yang main. Kita lihat bagaimana itu filmnya ya. Kalau secara game sebenarnya sih secara storyline-nya nggak terlalu ribet yang gimana sih. Basically it is a adventure game ya. Iya. Treasure Hunter kan. Nah, kita lihat aja mau gimana, apakah nanti kan ala-ala seperti Indiana Jones kan ntar di filmnya. Ya, kita lihat aja. Tapi kalau ngelihat rating sih nggak terlalu menggembirakan ya. Iya sih. Ya, kalau gue sih ini ya, menurut gue gini, rating di film itu kalau gue sih cenderung menghindari ya. Tapi nggak bohong bro. Iya, bro kadang-kadang. Betul. Tapi gini, di satu sisi juga kadang-kadang rating itu bukan di-create oleh orang kebanyakan gitu ya, menurut gue gitu ya. Contohnya Armageddon, lu nonton nggak bro? Armageddon itu yang Bruce Willis sama
Matt Damon. Siapa yang main? Ben Affleck. Ben Affleck. Nah, menurut lo oke nggak? Oke sih, gue suka Armageddon. Nah, itu ratingnya cuma 5 bos kalau di itu. Di situs-situs review gitu. Iya sih, benar. Memang nggak selalu menjamin gitu loh. Tapi kadang-kadang gini, yang sering bisa jadi patokan. Bisa jadi patokan. Yang sering gue rasain gini, ketika gue ngeliat, aduh ratingnya busuk lagi ini, jelek lagi. Tapi ya tetap gue pengen nonton lah. Tapi ya setelah nonton dan akhirnya benar busuk, ya gue cuma bisa ngomel-ngomel doang, anjing jelek banget nih film, kenapa gue nonton? Gue nggak dengerin review gitu. Kenapa gue nggak ngikutin ini ya orang-orang yang udah kasih komen dan review gitu. Sering terjadi kayak gitu. Fantastic Four yang remake, gue pun juga merasa udah pada bilang hancur. Gue tetap tonton dan ya gue menyia-nyiakan waktu dalam hidup gue selama 2 jam untuk nonton kayak begitu. Ya udahlah ya. Tapi mau gimana? Sedih nonton film ya begitu. Iya, istilahnya gini, kalau lo mau nonton aja gitu. Betul. Mau reviewnya kayak gimana lo nonton aja. Betul. Nah, kalau memang lo ragu-ragu gitu ya, nonton nggak ya, kayaknya jelek nih, kayaknya nggak bagus, baru lo baca review, baru lo menjadi dasar keputusan lah. Coba kalau lo emang kayak gue gitu ya, gue penggemar Uncharted dan gue juga suka Tom Holland lah gitu ya, gue bakal nonton sih. Gitu ya. Bakal nonton ya, whatever itu. Biar apa juga, biar apa buat nonton ya, selain buat konten juga gitu ya. Yes, benar. Lu punya kepentingan untuk konten, ya betul. Iya, tapi ya menurut gue penasaran sih gue. Ya, karena Uncharted menurut gue salah satu franchise game yang epic sih buat gue ya. Keren lah, nggak pernah gagal gitu ya setiap main Uncharted, kecuali yang di PS Vita ya, ada itu. Betul. Sebenarnya nih ya, kalau ada yang dengar ini dia produsen film atau apa gitu ya gue nggak tahu kan yang dengerin siapa. Tapi misalnya mereka mau bikin film based on game, Mobile Legends tuh atau PUBG lah bikinin, pasti rame, bocil-bocil pasti pengen nonton itu. Ceritanya gimana? Ya gue bingung, PUBG ceritanya gimana ya? Apakah kalau PUBG itu dibikin film, orangnya itu tetap akan bawa ini kah? Nampan itu kah buat nakis peluru? Ya, bisa aja lo aku gitu ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang yang menurut kita nggak, kayaknya bukan selera gue nih, terus laku gitu, banyak juga. Iya sih. Bisa sih, bisa. Ya anyway bro, gue senang ngobrol sama lu lagi nih. Kita menjulitin sama-sama bro film-film based on game yang ya banyak membuang waktu gue sebenarnya dan duit gue. Tapi ya karena kebodohan lah. Jadi banyak nonton film dari game ya, alhamdulillah jadi konten lah ya, dan bisa menghindarkan orang-orang dari nonton film itu. Betul. Dan sebenarnya gini, kadang-kadang gini kan, podcast dengan topik-topik seperti ini nih, gue juga membantu gue refreshing juga sih bro. Kadang-kadang kan ada beberapa topik podcast gue kan emang berat gitu kan ya, yang nggak fun gitu. Gue kadang-kadang tuh butuh, makanya tadi gue pas gue chat lu ya, gue bilang bro, bahas ini yuk, gue butuh konten yang kita ini nih bisa nggak perlu mikir lah, kita hai aja gitu. Karena kadang-kadang kalau udah beberapa kali lu ini ya ngonten bikin podcast dengan topik yang berat gitu, kayak kemarin gue ngomong bahas tentang robot trading gitu, walaupun dia sebenarnya fun juga, tapi kan tetap aja kan itu kan berat ya sebenarnya kalau mau dibahas lebih dalam kan. Ya gue butuh kadang-kadang sesuatu yang refresh lah. Dan ya ngobrol sama lu ngomongin game ya, karena kita sama-sama hobi game, kita nyambung ya seru jadinya ngomongnya. Gue pun juga ya refreshing lah buat gue. Ya memang nggak ada habisnya sih kalau bahas ini. Iya, betul. Jadi bro, gue close ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Thank you banget bro buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Thank you udah diundang. Ya, sama-sama bro, senang bisa ngobrol sama lu lagi. Gua close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Budi dari gamercontron.id. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.